Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi sekarang itu tanggal 29 April 2025, hari Selasa jam 10.50 siang. Oke, jadi sebelum kita mulai dulu videonya, disclaimer ya di awal bahwa ini bukan konten untuk ajakan membeli atau menjual sebuah saham. Konten ini hanya berisi rekomendasi. Keputusan menjual atau membeli sebuah saham adalah keputusan teman-teman semua. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan akibat konten ini. Jadi sebelum kalian mau membeli atau menjual sebuah saham, kalian harus pelajari dulu. Oke? Kalian yang bertanggung jawab sendiri atas keputusan kalian. Gak ada orang yang bisa disalahin. Oke, jadi kita mulai aja teman-teman. Nah, ini Alfamart teman-teman. Nah, ini aku kasih lihat ya. Aku baru mau menambah kepemilikan Alfamart. Dan kalau kalian mau ikutan beli Alfamart, aku saranin tidak di atas 2090 ya. Jangan juga di atas 2100. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri ya, ini yang mau jual banyak banget teman-teman. Jadi 2090 aja nih ada 11.000 lot yang mau dibuang, kemudian 2100 ini juga ada 22.000 lot yang mau dijual. Tapi aku sendiri mau beli di angka 2000-an ya, karena menurut aku kalau misalkan kita lihat chartnya ini masih murah teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan masih main di antara ini. Aku rasa aku pribadi sih nggak yakin dia akan jebol ke 1800 ya, walaupun ada kemungkinan untuk itu. Tapi menurut aku sendiri dia mungkin akan sideways di sini sebelum akhirnya dia akan naik ke atas teman-teman. Jadi karena ini harganya masih tergolong murah dan biasanya orang akan mulai beli itu di ini karena mereka akan lihat bahwa oh ini sudah positif naik di 2200 ini. Mereka retail akan mulai ikutan beli di angka itu. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke saham yang akan aku bahas yaitu Hexa Indo Adi Perkasa. Oke ya, teman-teman. Jadi ini saham yang akan kita bahas. Apa itu Hexa Indo Adi Perkasa? Nah, ini kita bisa lihat ya, market kapitalisasinya itu 3 triliun, 3,89 triliun. Mereka itu bergerak di bidang trading dan retail heavy equipment. Jadi mereka itu jual beli alat equipment sama menyewakan ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini bisnis breakdown-nya. Mereka juga ada perbaikan, kemudian penjualan, ada sewa juga, ada spare part juga. Dan kita lihat ya dividennya. Ini lumayan loh teman-teman dividennya ya. Mulai dari 500, 1000, 700, 700, 714. Nah, ini kalau di rata-rata mungkin berapa ya? Sekitar 800-an kali ya. Coba kita hitung sama-sama ya. Kalkulator coba. Oke, nah ini 546 tambah berapa nih? 1200 tambah 799 tambah 76 berapa? 8 tambah 714 sama dengan kita bagi 1 2 3 4 5. Ya kan? 805 perak. Ya rata-rata segitulah. Jadi sekitar 7. Ya kalian bisa berharap oke. Dapatnya lumayan. Dan ini kalau kalian mau in case kalian penasaran apa itu heavy equipment atau alat-alat berat, nah inilah alat-alat berat tuh, alat-alat tambang semua nih dia nih, ini ya PT-nya Hexa Indo Tbk. Kalian bisa lihat bahkan mereka juga jual ini used equipment, ini alat-alat bekas. Jadi misalnya ini ada alat-alat bekas yang dijual, nah mereka juga jual nih kalau kalian mau lihat. Nah, tuh. Banyak nih yang dijual tuh. Oke, kita tinggalkan saja dulu websitenya. Nah, kita masuk ke chartnya sekarang. Nah, ini dia yang penting nih. Nih, aku kasih lihat ya teman-teman ya. Sebentar, Pak rapikan dikit. Nah, oke. Jadi, Hexa Indo ya, dia kan kapitalisasi marketnya ini cuma 3 triliun ya teman-teman, tapi kita lihat dividennya itu bahkan dia bisa mau ngasih lebih besar dibanding BRI dan BCA ya. Jadi kalian bisa lihat nih, Hexa itu cuma 3 triliun, BMRI itu
400 triliun, 100 kali lipatnya lebih besar, tapi ngasih dividennya lebih kecil. Tapi ya itu bicaranya lain lah, kenapa mereka mau ngasihnya lebih besar. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini chartnya. Kalau kalian mau lihat ya, aku review sedikit ya. Ini backtest saja. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini kan ini monthly ya teman-teman. Nah, ini monthly. Kalian bisa lihat monthly. Ini harganya masuk, dia naik ke atas, kemudian candle besar, dia turun, besar lagi candlenya di sini. Kalian bisa ambil di sini, naik lagi. Jadi kalau candle-candle kayak gini kalian harus perhatiin di market. Ya kalau di market gitu loh. Karena kayaknya ada sesuatu di situ kenapa bisa berbalik arah. Ini juga ya, dia berbalik arahnya juga kurang lebih sama ya, berbalik arah walaupun dia langsung turun lagi, ini dikit doang sih berbalik arahnya di situ. Kemudian apa lagi? Nah, ini juga ya, kalian bisa lihat nih. Ini kan kalian lihat ya candle full-nya kan di sini ya, yang naik ke atas ya, kalian bisa lihat ya di sini. Jadi nah kalau ini gimana gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman kalian bisa lihat nah, ini kan dia udah bentuk lower low ya. Jadi kita ngambilnya dari sini. Sorry, kok ini yang aku ambil buka ini. Nah, oke, kita lihat ke atas. Nah, ini monthly. Oke, jadi secara monthly dia sudah harga diskon. Nah, kita lihat secara weekly ya, teman-teman. Weekly juga dia kita bisa lihat. Nah, ini dia sudah mau ngebreak yang ininya ya, titik-titik di mana dia mulai turun. Nah, ini kan titik di mana dia mulai turun nih. Nah, ini dia udah mau break ke arah sana. Sekarang posisi kita ya. Daily, ayo cepat. Nah, oke. Nah, untuk daily sendiri teman-teman. Nah, ini ada beberapa tempat yang menarik teman-teman ya. Kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kalian orang yang mau agresif untuk punya hexa, ya kalian bisa masuk di angka 4.670 ke sini. Nah, ini kecil aja sini range-nya. Nah, bisa masuk ke arah ini. Kalau kalian mau agresif. Balik lagi keputusannya ada di tangan kalian ya. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang ditimbulkan. Nah, jadi kalau kalian mau agresif ya masuk aja di sini di 4.670. Tapi kalau kalian mau main lebih aman, ya masuk ke sini. Di sabar, nunggu dia ke bawah, tunggu di 4.390. Aku pribadi akan mulai beli di sini 4.390 di angka ini. Terus kalau misalkan dia turun lagi, aku akan average down di bawah sini. Oh, di sini, sorry. Nah, di wilayah ini aku akan average down. Aku akan average down di bawah sini. Kalau mau cut loss di bawah ya di bawah 3.800 kalau kalian mau cut loss. Jadi tapi ini menurut aku ya, menurut aku pribadi, ini sih akan naik ke atas dulu nih teman-teman. Dia akan nembus ke atas dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Dia akan nembus ke atas karena dia mau nguji yang atas nih 5.100 nih. Dia akan coba naik ke atas dan kalau kemungkinan besar akan dibikin gagal sih. Dia akan turun lagi ke bawah. Kemudian baru dia akan naik ke atas. Tapi karena kita berharap dia masuk ke bawah tempat areal beli, ya aku sih berharap dia kemari. Kemari dulu nih, ngejemput dulu nih. Ngejemput dulu di sini baru moga-moga kita bisa ikutan terbang ke atas. Jadi itu strategi aku di Hexa Indo Perkasa untuk 1 atau 2 minggu ke depan. Kemungkinan besar aku akan beli di 4.390 atau di sini sih kalau main aman, nah sorry. Nah, di 4.275. Di situ yang aku mau beli, teman-teman. Angka itu kalau kalian tanya kira-kira Hexa aku reaksinya gimana. Jadi
Itu aja untuk Hexa Indo Perkasa. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang akan datang. Dan kalau kalian ada request mau bahas emiten apa, boleh aja request di bawah di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Oke, sampai ketemu di video-video kita yang selanjutnya. Dadah.